Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Haris di Pak Haris Channel M2, channel pusatnya pendidikan. Pada video kali ini Pak Haris akan berbagi tentang fungsi eksponen bagian 1. Namun sebelum itu pastikan kalian tekan tombol like, subscribe dan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial lainnya dari channel ini. Oke, langsung saja pada pokok permasalahannya pada kali ini, yaitu fungsi eksponen. Eksplorasi sifat-sifat eksponen, di mana di sini definisi fungsi eksponen yaitu sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan sebuah fungsi eksponen itu dinyatakan dengan fx sama dengan n dikali a pangkat x. Nah, ini fx itu merupakan sebuah simbol. Jadi bisa fx, bisa y, bisa x dan lain sebagainya. Ini hanya simbol fungsi dari x ya. Fx sama dengan n dikali a pangkat x, di mana a di mana ingat ya, di mana a adalah bilangan pokok. Seperti materi di awal bahwa bilangan berpangkat a pangkat x ini bilangan pokok dan ini bilangan pangkat ya, dimana a adalah bilangan pokok dan a harus lebih besar, a itu lebih besar dari 0. Kalau lebih besar dari 0 berarti berapa nilai a? Ya, nilai a berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah ya, untuk nilai bilangan pokok harus besar lebih atau lebih belepotan lagi. Sorry. Nilai A harus lebih besar dari 0 ya. Dan A ini ya, saat kedua, dan A tidak sama dengan 1. Berarti A tidak sama dengan 1. Artinya berarti ini 1 tidak boleh, otomatis kesimpulannya untuk bilangan pokok fungsi eksponen itu adalah ya, untuk A-nya itu sebagai bilangan pokok harus lebih dari 1 ya, berarti 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini untuk A-nya terkait ini tadi ya. N adalah bilangan real tak 0, berarti N itu bilangan real yang nilainya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kemudian muncul pertanyaan cerdas ini. Bagaimana jika nilai A ini sama dengan 1 dari sebuah fungsi eksponen? Apa yang terjadi jika A-nya sama dengan 1? Nah, coba kita buktikan jika nilai A-nya sama dengan 1. Misalkan fx sama dengan a pangkat 2. Nah, jika A-nya sama dengan 1, kita masukkan 1 pangkat 2, nilainya akan selalu 1 ya ternyata ya. Makanya nilai A tidak sama dengan 1. Nilai A tidak sama dengan 1. Dan kemudian A-nya kenapa? Bagaimana jika A-nya sama dengan 1? Tadi ya, jika A-nya sama dengan 1, ini jawaban nomor 1, hasilnya akan selalu 1. Contohnya lagi, fx A pangkat 9, 1 pangkat 9, ya tetap 1 nanti hasilnya. Nah, makanya di sini A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian yang kedua, bagaimana jika A-nya sama dengan 0? Fx A pangkat A-nya sama dengan 0 ya. Nah ini
A pangkat 5 0 pangkat 5 ya. Jika A-nya sama dengan 0, nilainya juga 0. Berapapun nilainya pangkatnya, jika A-nya sama dengan 0, nilainya pasti 0. Nah, ini tadi ya kenapa alasannya A-nya harus lebih besar dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, ayo berpikir kreatif. Oke, perhatikan ketiga fungsi ini, fungsi eksponen ya. Yang pertama fungsinya adalah fx sama dengan 2x ya. Yang pertama fx sama dengan 2x. Oke. Gambarlah ketiga grafik fungsi tersebut. Berarti yang pertama ini kita gambar dulu apa, kemudian yang kedua apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut, dan yang tiga dari ketiga grafik fungsi tersebut grafik yang manakah yang paling cepat peningkatannya. Oke, yang pertama adalah fx sama dengan 2x. Kita buat tabel terlebih dahulu seperti biasa setelah membuat sebuah grafik. Dengan fungsi fx sama dengan 2x. Kita ambil x-nya mulai dari, untuk mengambil sampel x ini terserah dari berapa saja, tapi diusahakan ada negatifnya ada positifnya. Misalkan kita ambil dari negatif 2, kemudian negatif 1, berurut ya, 0, 1, 2, 3. Dah, kita batasi seperti ini. Dengan fungsi jika x-nya itu kita ganti, nilai x-nya sudah diketahui ya, negatif 2. Nah, misalkan ya, dengan fungsi fx sama dengan 2x, apabila x-nya itu diganti negatif 2, sehingga jadinya 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. Berarti di sini koordinatnya negatif 4. Kemudian f-nya x-nya negatif 1, berarti 2 dikali negatif 1, negatif 2. Langsung saja ya, 2 dikali 0 ya, 2 kali 0 0, 1 kali 2, x-nya kan x-nya 1 ya. Jika x-nya 1, maka di sini 2 kali 1 2. Jika x-nya 2 berarti 4, jika x-nya 3 berarti 6. Oke. Udah, ini jadi sumbu x-nya negatif 2, sumbu y-nya negatif 4, sumbu x-nya negatif 1, sumbu y-nya negatif 2. Oke, kita gambar grafiknya terlebih dahulu. Untuk titik koordinatnya, ini sumbu x dan sini sumbu y. Mulai dari sini sumbu y ke atas itu positif 4, 5, 6. Kemudian ke bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Sumbu x ke kiri juga negatif, ke kanan positif 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat titik koordinat pertamanya adalah negatif 2,4. Ganti warna dulu. Nah, negatif 2 nih ya, x-nya adalah negatif 2, y-nya adalah 4, negatif 4. Kemudian yang kedua negatif 1,0, negatif 1,5.
negatif 2 di sini. Kemudian 0,0, 1,2, 2,4 sini, dan 3, ini X-nya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika sudah, kita tinggal gambar grafiknya ya, garisnya. Oke. Nah, ini adalah menggambar grafik untuk yang pertama ya, untuk fungsi fx. Oke, fungsi fx sama dengan 2x. Mari kita lanjutkan untuk fungsi yang kedua. Fungsi kedua di sini adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Oke, kita buat dulu ya. Yang kedua, fungsi eksponen yang kedua, fungsinya yaitu 2 pangkat x. Nah, sama seperti yang tadi, kita bikin tabel terlebih dahulu. Garis dulu tabelnya. Fungsinya berupa fx sama dengan 2 pangkat x, dimana ini adalah nilai. Kita misalkan nilai x-nya adalah dari awal, nah, sampelnya adalah negatif 2. Contohnya kita ambil nilai x, barang nilai x lah, tapi berurut ya. Negatif 1, 0, 1, 2, 3. Nah, ingat, jika x-nya negatif 2, bagaimana? Kita hitung f negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Oke, 2 pangkat negatif 2. Ingat, jika pangkat negatif harus dirubah menjadi pangkat positif dengan cara menjadi 2 pangkat 2 seperti ini. Jadilah 1/4. Yang kedua, negatif 1 ya. Berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2 pangkat 1 sama dengan 1/2. F0, 2 pangkat 0. Ingat, berapapun dipangkatkan 0 nilainya 1. F1 sama dengan 2 pangkat 1, 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. F3 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ingat, 2 pangkat 3 bukan 6 ya, tapi 8. Mari kita masukkan sebagai nilai y-nya adalah 1/4, kemudian 1/2, kemudian kita lanjutkan 0 itu 1, di sini 2, di sini 4, di sini 8. Nah, dari mana nilai-nilai ini? Nilai-nilai ini dari mana ya? Nilai-nilai ini diperoleh dari hasilnya tadi, 1/4 di sini. Oke, 1/2, dan 1, 2, 4, dan 8. Ini adalah nilai-nilainya ya. Hasilnya diletakkan di bagian situ, di bagian fungsinya. Oke, mari kita gambarkan grafiknya ya. Sumbu x, y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 1, negatif 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sini aja ya. Kita kasih coordinatnya. Oke, yang pertama adalah harus naikkan ke atas. Oke.
Yang pertama adalah negatif 2,1/4. Negatif 2 di sini 1/4 itu kan 1/4 setengahnya setengah ya, 0,25 di sini. Nah, anggap itu di sini. Kemudian 1,5 di sini 1 0,5 tengah. Oke. Kemudian 0,1 ini. Selanjutnya 1,2, 2,4 di sini, 3,8. Oke, kita gambar kurvanya, garisnya ya. Nah, ini gambarnya ya. Untuk fungsi fx sama dengan 2 pangkat e. Oke, kita lanjut fungsi yang ketiga ya, yaitu fx, di mana fungsinya yaitu fx x sama x pangkat 2. Oke, kita bikin tabelnya terlebih dahulu. Ini adalah x, kemudian di sini fungsinya x pangkat 2. Kita misalkan dari negatif 1, x-nya 0, 1, 2, 3. Oke, sampai 3 aja sampelnya. Jika x-nya negatif 1, maka di sini negatif 1 pangkat 2. Berapa negatif 1 pangkat 2? Ya, betul, negatif 1 pangkat 2 itu adalah negatif 1. Oke, kalian harus bisa membedakan ya antara negatif 1 pangkat 2, kemudian negatif 1 dipangkatkan 2 dengan 1, kemudian gini ya. Kalau ini berarti pangkatnya begini ya, 1 pangkat 2 1 negatif 1. Kalau ini pangkatnya untuk semuanya, dalam ini negatif 1 dikali negatif 1 1. Kalau ini berarti pangkatnya hanya untuk ini 1 kemudian negatif. Oke ya, jadi negatif 1 pangkat 2, ingat bukan negatif 1 kali negatif 1 dan hasilnya 1, bukan begitu ya. Berarti di sini hasilnya negatif 1. Nah, jika 0 berarti F0 0 pangkat 2 sama dengan 0. Jika 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Oke, kita gambar grafiknya ya. Tabelnya sudah ketemu, koordinatnya negatif 1, negatif 1. Kita ganti warna dulu. Koordinatnya negatif 1, negatif 1 sudah. Kemudian kedua 0,0, ketiga 1,1, kemudian 2,4 sini, kemudian 3,9. Nah, kita bisa gambarkan kurvanya. Oke, begini gambarnya ya, seperti ini gambarnya. Berarti 3 fungsi eksponen sudah kita gambarkan ya. Gambarlah ketiga grafik fungsi tersebut sudah kita gambarkan. Nah, pertanyaan kedua, apa yang membedakan ketiga grafik fungsi tersebut? Apa yang membedakan? Nah, yang jelas yang pertama ini adalah dia garis lurus. Yang kedua ini berupa kurva melengkung ya. Yang ketiga juga kurva melengkung. Ini ya. Kemudian selanjutnya dari ketiga grafik fungsi tersebut, grafik yang manakah yang paling cepat peningkatannya? Dari ketiga grafik ini, dari ketiga grafik itu tadi, grafik yang manakah yang paling cepat meningkat? Kenapa ini paling lambat? Karena saat
saat X-nya 3, Y-nya masih sampai 6 ya. Sedangkan di sini saat X-nya 3, Y-nya masih 8 di 8. Sedangkan ini saat dia mencapai 3, Y-nya sudah sampai 9. Berarti menandakan bahwa yang bagian ketiga itu paling cepat meningkat. Nah, itu tadi ya penjelasan materi tentang fungsi eksponen. Untuk materi selanjutnya silahkan kalian lihat di video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu. Dan jika menurut kalian video ini sangat membantu, silahkan like, share ke teman-teman kalian, dan semoga videonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentunya saya Pak Haris channel M2, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.